Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahu alaihi. Wa qala aydan wailul likulli humazatil lumazah al ayat wa makna huma wallahu a'lam bil murad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al kidbu hirmanur rizqi. Alhamdulillah wa syukurillah, puja beserta syukur kita curah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Juga sholawat beserta salam semoga selamanya tetap tercurah kepada Rasul utusannya Nabi besar Muhammad bin Abdullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saat ini kita sering sekali menerima berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Mungkin orang tersebut mengirim berita lewat medsos, tujuannya ingin mengadu domba, ingin memperkeruh suasana. Situasi lingkungan yang tenang dibikin supaya gaduh, supaya panas. Kita sebagai orang muslim telah diajarkan dalam Al-Quran tidak begitu saja mudah untuk menerima berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kalau saat ini mungkin lebih tepat dinamakan hoax. Hati-hati apabila kita menerima berita belum tentu kebenarannya, kan orang sekarang biasanya suka mengirimkan kepada yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian seseorang yang fasik. Yang fasik itu siapa? Ini beda fasik dengan orang kafir, beda-beda tipis. Fasik dan kafir. Kalau orang fasik masih muslim, tapi sudah tidak merasa malu lagi berbuat dosa-dosa besar. Itulah orang fasik. Ya. Sholat biasa, puasa biasa, tapi memfitnah dan berbohong sudah terbiasa. Maka itu dinamakan orang fasik. Dan status orang fasik tidak sah untuk dijadikan saksi dalam transaksi, termasuk dalam akad nikah. Hati-hatilah ketika kita mau menikah atau seorang ayah mau menikahkan seorang anaknya, hati-hati dengan saksi. Harus pilih-pilih dengan saksi. Saksinya harus orang soleh, jangan orang fasik. Nah, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepadamu orang fasik yang sudah tidak segan-segan lagi untuk berbuat dosa dan tidak, istilahnya, tidak merasa malu, membawa berita binabain, dengan membawa berita. Kebetulan berita yang dibawa orang fasik itu bukan berita yang baik-baik,
mungkin berita yang kurang baik atau sekaligus berita yang tidak baik. Maka bagi kita hati-hati, jangan cepat mempercayainya. Lebih baik fatabayyanu, cari kebenarannya, atau bahasa sekarang mencari klarifikasinya, cari penjelasannya. Yang mana surat Al-Hujurat ayat ke-6 ini mempunyai sebab. Kapan itu sebab-sebab turunnya? Ini waktu Rasul sudah di Madinah. Karena ada salah satu perbedaan ayat Al-Quran yang turun di Madinah dan ayat Al-Quran yang turun di Mekah. Kalau di Mekah biasanya diawali dengan ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ada ya ayyuhan nas, wahai manusia-manusia. Tapi kalau ayat yang turun di Madinah berarti ba'dal hijrah, setelah Rasul hijrah. Bahasanya ada ya ayyuhalladzina amanu. Termasuk surat Al-Hujurat ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, asbab nuzulnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Walid bin Utbah. Nah, Walid bin Utbah ini salah satu sahabat Nabi yang diperintahkan oleh Nabi untuk mengambil zakat daripada Yahudi Bani Mustalik yang telah memeluk agama Islam. Nah, kebetulan sebetulnya ini Walid bin Utbah agak mau menolak ini perintah Rasul. Kalau dilaksanakan mempunyai sejarah kelam Walid bin Utbah dengan Bani Mustalik. Ketika Bani Mustalik belum memeluk agama Islam dan Walid bin Utbah pun belum memeluk agama Islam, di sana ada semacam permusuhan. Sehingga walaupun Bani Mustalik setelah masuk Islam dan Walid bin Utbah setelah masuk Islam, tetap dendam masih ada. Nah, ini serba bingung sebetulnya Walid bin Utbah. Sedangkan Rasul memerintahkan kepada beliau untuk mengambil zakat dari Bani Mustalik. Kalau dilaksanakan mungkin masih ada dendam. Kalau tidak dilaksanakan ini perintah Rasul. Karena ini ya, mengagungkan perintah Rasul, akhirnya Walid bin Utbah berangkat ke daerah Bani Mustalik. Nah, yang mana Bani Mustalik, suku Bani Mustalik sudah menerima berita bahwa akan ada salah seorang utusan dari Nabi Muhammad SAW yang akan mengambil zakat. Nah, dengan serentak Bani Mustalik yang soleh-soleh, karena Yahudi tadinya sudah masuk Islam, jadi Yahudinya ini yang beriman kepada Allah. Akhirnya untuk menyambut Walid bin Utbah ini dengan upacara adat kalau sekarang. Kan kalau presiden mau datang ke Padang ada tarian Padang, mau datang ke Aceh ada tarian Aceh. Termasuk dulu pun Walid bin Utbah disuruh oleh Rasulullah SAW mengambil zakat dari Bani Mustalik. Bani Mustalik menyambutnya dengan meriah, menyambutnya dengan askar, dengan bala tentara yang ada. Nah, setelah itu lalu datanglah Walid bin Utbah dengan menunggang kuda beserta sahabat yang lain. Tiba-tiba ya, Walid bin Utbah ini melihat, kok Bani Mustalik ini kayaknya mengajak perang nih. Saya disambut bukan dengan perorangan tapi dengan puluhan orang bertentara bersenjata lengkap. Ini pasti Bani Mustalik sudah pindah haluan, tidak taat lagi kepada Nabi Muhammad SAW, dan mungkin beliau-beliau ini sudah tidak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya Walid bin Utbah ini kembali lagi ke Madinah dengan membawa berita yang bohong. Nah, kata Walid bin Utbah, ya Rasulullah, Bani Mustalik sekarang sudah pindah haluan.
Dulu suka mengeluarkan zakat, sekarang mungkin menolak untuk mengeluarkan zakat. Kata Rasul, apa buktinya? Ketika saya datang disambut dengan tentara, berarti mereka mengajak perang, tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, kata Rasulullah SAW, turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menerima suatu berita, jangan dulu percaya, fatabayyanu, tapi cari kebenaran berita tersebut. Untuk mencari kebenaran berita yang dibawa oleh Walid bin Uqbah, Rasulullah SAW mengirim utusannya yang kedua, yaitu Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid dikirim ke Bani Mustalik. Kebetulan Khalid bin Walid ini datangnya maghrib. Dari maghrib dengan isya, beliau itu di Bani Mustalik mendengarkan suara adzan. Dan masjid penuh di Bani Mustalik. Kata Khalid bin Walid, kok berita yang dibawa oleh Walid bin Uqbah bertentangan dengan fakta. Kata Walid bahwa Bani Mustalik sudah tidak beriman lagi dan tidak mau mengeluarkan zakat. Ternyata ini dari maghrib ada adzan maghrib, sholat isya pun ada adzan isya, bahkan sholat subuh pun masjidnya penuh dengan orang-orang muslim yang berjamaah. Bahkan di masjid, di depan masjid itu sudah disediakan puluhan karung sebagai zakat untuk diberikan kepada baginda Rasulullah SAW, dan dari baginda Rasul akan disalurkan kepada yang berhaknya. Nah, setelah menerima kenyataan tersebut, Khalid bin Walid bertanya kepada Bani Mustalik, wahai Bani Mustalik, kemarin telah datang kepada kalian Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat kalian atas perintah Rasul. Tapi mengapa kalian mengajak perang dengan menyambut dengan tentara? Kata Bani Mustalik, sumpah demi Allah, sebetulnya Walid bin Uqbah ini tidak datang di sini. Datangnya itu dari kejauhan. Kami mempersiapkan tentara itu, mempersiapkan untuk menghormati kedatangan Walid bin Uqbah. Tapi Walid bin Uqbah ini tidak sampai ke sini dan salah paham. Sangkaan Walid bahwa kami mengajak perang, padahal itu berita tidak benar. Kami menyambut dengan tentara itu menyambut kedatangan perintah utusan dari Rasulullah SAW. Oh, kata Khalid bin Walid, berarti ini adalah berita yang dibawa Walid adalah berita yang tidak baik. Akhirnya Khalid bin Walid setelah mendapatkan penjelasan dari Bani Mustalik, berangkat lagi menuju untuk melaporkan kejadian yang sebenarnya kepada baginda Rasulullah SAW. Kata Khalid bin Walid, ya Rasulullah, apa yang diberitakan oleh Walid bin Uqbah itu tidak benar adanya. Yang benar itu Walid tidak sampai ke Bani Mustalik, datang dari kejauhan. Mereka menyambut dengan tentara itu bukan mau mengajak perang, tapi menyambut kedatangan Walid atas perintah Rasul. Ini dimuliakan, tapi ini salah paham. Kenapa salah paham? Karena setelah diteliti, ternyata antara Bani Mustalik dan Walid bin Uqbah ini semasa jahiliyah ada masalah sejarah kelam lah, ada semacam dendam. Maka hati-hati, ya, hati-hati kalau kita menerima berita, cari dulu kebenaran berita tersebut, seperti bijaksananya Rasulullah SAW. Begitu Walid bin Uqbah membawa berita tentang Bani Mustalik begini-begini, ternyata Rasul mengirimkan utusannya, yaitu Khalid bin Walid, yang membawa kabar yang sebenarnya. Juga apa untungnya kita menyebarkan hoax, berita-berita yang memfitnah dan tidak membawa kebenaran. Apabila orang yang menyebarkan menerima kebohongan lalu menyebarkannya lagi, maka Masya Allah, itu tanggung jawab orang yang pertama. Itu ada qaidah usul fikih namanya wizrul muqtadi alal muqtadi. Dosa orang-orang yang mengikuti itu akan dilimpahkan kepada orang
yang pertama memulainya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan berupa penangkal hoak, mudah-mudahan besar manfaatnya. Sebab al-kibbu firman rizki, berbohong adalah mengurangi rizki kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Khudh bima sofa wada' ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.